bertemu dengan saya Nabila Jaskia yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dalam acara podcast yang namanya Podusi, podcast dua sisi. Nah, tentunya di sini saya nggak sendirian, ada 4 narasumber yang hebat-hebat nih hari ini. Yang pertama di sebelah kiri saya ada Kak Endang dan Kak Nurmala. Hai. Lalu di sebelah kanan saya ada Kak Angel dan Kak Alfian. Hai. Ya, Pak. Selamat datang kakak-kakak di acara Podusi. Terima kasih. Apa kabar nih? Baik. Gimana perasaannya bisa datang ke acara Podusi? Seneng banget. Jeduk sih. Terhormat. Oke, langsung aja ya kita masuk ke topik podcast hari ini, yaitu keberagaman budaya sebagai aset kekayaan bangsa. Oke, nah menarik banget gak sih topik kita hari ini? Apalagi kita nih membahas keberagaman budaya yang sudah kita tahu kalau Indonesia ini banyak banget budayanya, dan itu tuh merupakan salah satu anugerah Tuhan yang harus banget kita syukurin karena gak semua negara dunia ini punya gitu. Benar-benar. Keragaman yang menjadi identitas negara ini tuh muncul karena ada perbedaan agama, ras, dan suku yang memunculkan perbedaan budaya dan bahasa. Nah, lantas kondisi ini tuh memunculkan kekayaan sosial. Jadi menurut kakak nih gimana tentang hal ini? Bagus sih, karena konteksnya kan kekayaan sosial ya. Itu berarti perpaduan budaya yang ada di dalam masyarakat. Secara budaya kita kan beragam. Dengan dipadukannya keberagaman yang ada, itu jelas akan menjadi aset yang penting bagi suatu negara. Karena kekayaan sosial itu pasti berhubungan dengan makhluk sosial dong. Bener banget, dan kekayaan sosial juga nggak bisa dilihat dari satu sisi aja. Kekayaan juga bervariasi, ada kekayaan ilmu pengetahuan, teknologi yang maju, dan kalau kekayaan sosial ini juga akan keberagaman sosial yang ada di antara masyarakat. Oke. Kalau menurut Kenji dan kalian gimana nih? Bagus sih, karena kan perbedaan itu pasti akan selalu ada ya. Apalagi ini tuh Indonesia gitu kan, negara yang kaya akan keberagamannya. Makanya di Indonesia itu ada namanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi masyarakat di negara kita itu harus berpegang sama semboyan itu, karena kalau enggak pasti akan timbul konflik nantinya. Benar, keragaman itu harus kita jaga, jangan sampai hilang dalam keragaman itu. Berarti keberagaman budaya ini tuh nggak cuma berpotensi sebagai kekayaan bangsa ya, tapi juga bisa berpotensi sebagai salah satu pemicu konflik. Iya, tapi bukan keberagamannya, tapi sikap masyarakat dalam menghadapi kemajumukan keberagaman tersebut gitu loh. Terus sikap apa sih yang harusnya masyarakat punya dan masyarakat lakukan di tengah-tengah keberagaman kita ini, Kak? Pastinya toleransi ya, itu kan sikap yang paling mudah yang bisa kita lakuin dari dini sekalipun gitu kan. Karena simpelnya kalau kita mau dihargain, kita harus hargain orang lain dulu gitu. Lalu bagaimana kalau kita sudah menghormati kebudayaan orang tersebut, tetapi orang tersebut malah tidak menghormati kebudayaan kita? Ya nggak apa-apa sih, itu wajar ya, karena setiap kita melakukan itu pasti ada aja gitu orang yang kayak gitu kan. Apalagi di keberagaman ini pasti ada yang merasa lebih unggul, jadi kita mungkin bisa bersikap biasa aja gitu loh, nggak usah dibalas lagi gitu perilaku dia yang kayak gitu, daripada nanti malah makin parah kan. Terus apa kita harus membalasnya dengan perbuatan baik? Gimana kalau misalkan orang tersebut makin tidak menghormati kita? Ya enggak juga sih, karena kan kalau misalnya kamu nggak bisa berbuat baik yang kayak bersikap lembut, ya mungkin bisa aja kayak biasa aja gitu loh sama dianya, nggak usah dibalas lagi sama kasar yang kayak dia bersikap ke kamu gitu. Karena bisa aja karakter dia yang kayak gitu kan. Kayak misalnya mungkin itu bawaan dia dari karakter sukunya mungkin, karena misal kamu ngomong sama orang Jawa kayak Pian gitu kan, pasti kan dia ngomongnya lembut, jadi kamu kayak biasa aja gitu loh ngomong sama dia. Itu lebih lagi kalau kamu ngomong sama orang Batak kayak aku misalnya, aku tuh kenal kayak
kamu biasa aja pasti kalau ngomong jangan galak-galak gitu loh. Padahal sebenarnya emang ngomongnya biasa aja. Jadi emang karakternya itu dari sananya udah kayak gitu kalau ngomong. Berarti keberagaman yang ada ini tuh bisa berpengaruh juga sama kehidupan sosial gitu ya kak? Iya, tentu saja dong. Apalagi keberagaman itu berpengaruhnya ke karakter kita dan itu nggak gampang kita rubah gitu. Oke. Terus menurut kakak nih karakter apa sih yang harus masyarakat miliki atau peran apa yang bisa masyarakat lakukan agar agar keberagaman budaya ini tuh bisa menjadi sesuatu yang menguntungkan? Ya salah satu caranya sih kita pakai mindset cintai negerimu, karena dengan cara tersebut kita kan jadi kayak bisa menghargai keberagaman dalam negeri kita sendiri gitu. Bener banget sih, apalagi kan di zaman modern kayak gini, kalau bukan kita siapa lagi, masa orang asing kan gak mungkin ya. Terus gimana caranya kita menjaga dan melestarikan kebudayaan kita nih, kebudayaan yang ada, supaya nggak tenggelam atau tergerus karena masuknya budaya asing ke kita? Kalau Gimana? menurut aku kita bisa kenalin budaya kita dulu guys sih, apalagi kan budaya kita tuh kan terkenal banyak banget ya. Jadi saking banyak tuh kadang kita kayak nggak kenal gitu loh budaya kita tuh apa aja sih gitu. Jadi kita harus kenalin dulu budaya kita tuh apa aja. Jadi kita nggak akan selalu berpikir kayak ih budaya luar tuh keren banget ya, padahal tuh budaya kita nggak kalah keren gitu. Jadi kalau kita kenalin budaya kita bisa mewariskan juga ke generasi yang akan datang. Jadi meskipun mereka tuh nantinya hidup di zaman yang modern, mereka tetap kenal sama budaya kita. Kita juga bisa memperkenalkannya kepada orang lain, termasuk ke dunia internasional. Apalagi udah banyak banget nih budaya Indonesia yang terkenal ke kancah internasional. Itu bisa menjadikan peluang bagi kita. Peluang gimana tuh kak maksudnya? Peluangnya ya bisa menjadi aset wisata. Ketika kita memperkenalkan kebudayaan kita kepada orang lain, otomatis orang luar pasti bakal penasaran dan memiliki rasa ingin tahu. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk menjadikan aset wisata di negara kita ini. Tapi kak gini, gimana kalau misalkan budaya yang kita perkenalkan ke dunia internasional itu diklaim oleh orang lain atau negara lain? Pasti kan banyak negara yang mau punya budaya banyak kayak Indonesia ya. Nah, menurut kakak nih, ini tuh adalah hal yang baik atau ada dampak buruknya sih kak? Aku pribadi sih seneng ya dan menganggap ini hal yang baik ketika kebudayaan kita dikenalkan ke dunia internasional. Secara sebagai pemilik kebudayaan kan harusnya bangga ketika budaya kita terkenal. Aku juga ngerasa baik sih, tapi kalau diklaim udah enggak ya, karena siapa sih yang mau budaya diambil sama orang lain gitu kan. Jadi kita juga nggak bisa salahin negara itu karena kita juga salah gitu, karena kita nggak menghak patenkan kebudayaan kita. Jadi budaya yang ada itu benar-benar harus dihak patenkan gitu ya? Iya, jadi kan berarti itu kebudayaan itu emang atas kita, atas milik kita gitu loh. Nah, kalau misalkan ada budaya yang belum kita hak patenkan terus diklaim oleh negara lain tuh kita salah. Berarti kalau ada kebudayaan yang belum kita hak patenkan itu bisa aja diambil oleh orang lain ya? Bisa dong, karena kan kebudayaan itu bukan milik siapa-siapa dong statusnya. Jadi ke negara lain juga mikirnya kayak ya udah nggak ada yang milikin ini, aku ambil aja gitu. Makanya kita harus jaga banget kebudayaan kita, jangan sampai nanti kita malah nyesel keburu diambil gitu. Kalau ada kebudayaan yang belum kita hak patenkan terus diambil oleh negara lain tuh kita nggak bisa lapor. Seharusnya enggak sih, karena kita nggak punya status kepemilikan juga gitu kan. Terus cara melestarikan kebudayaan itu tuh gimana? Menurut aku bisa dengan culture knowledge. Itu adalah suatu metode pelestarian budaya dengan cara melalui media informasi, misalnya kayak buku sejarah. Itu kan banyak banget ya buku sejarah di perpustakaan atau di museum gitu kan. Jadi kita bisa sambil mempelajarinya, melestarikannya, dan juga mengenal gitu loh. Tapi apakah itu metode yang efektif? Secara kan generasi muda zaman sekarang tuh jarang banget yang tertarik untuk ke museum atau sekadar untuk membaca buku-buku ya. Museum date itu apaan? Itu kayak museum kan emang mereka benar-benar kayak menganalisis atau belajar
dari situ. Bisa aja mereka kayak cuma jalan-jalan doang, terus mereka beli makan, tapi nggak ada hal ataupun yang mereka dapat dari museum itu. Iya, museum net bisa, tapi kan selain dari museum bisa aja kita manfaatin teknologi yang ada sekarang, bisa pakai gadget. Nah kan anak muda tuh nggak bisa lepas dari gadget tuh ya. Nah kita bisa manfaatin gadget itu dengan buat konten-konten yang mengedukasi tentang kebudayaan kita gitu. Tapi yang kulihat-lihat sih ya, konten di negara kita tuh jarang banget ada yang mengedukasi, jadi kayak nggak penting gitu loh. Ya makanya kita harus memberikan konten yang mengedukasi dengan kebudayaan kita. Jadi nanti anak-anak yang melihat konten tersebut tuh kayak, wah ternyata Indonesia tuh menarik ya, keren ya gitu loh. Tapi menurut aku juga ya kayak misalkan kalau misalkan kita sudah membuat konten yang menarik gitu, itu menurut aku zaman anak muda zaman sekarang tuh lebih tertarik untuk yang nggak penting sih, kayak misalkan video prank-prank ataupun semacamnya lah. Ya makanya itu karena kita didominasi sama konten-konten tersebut. Nah makanya kita harus lebih mendominasi nih gimana caranya kita buat konten-konten yang menarik dan tentunya bisa jadi trending dan membuat anak-anak tuh ngeliat gitu loh. Jadi isi apa ya, sosial media mereka tuh tentang hal-hal yang positif gitu loh. Jadi gadget mereka tuh nggak cuma buat main-main aja, tapi ada gunanya gitu. Kalau menurut aku selain yang udah diomongin sama Kak Angel sama Kamala, pelestarian budaya juga bisa dilakukan dengan cara terjun langsung gitu ke budaya tersebut. Itu sih salah satu cara yang aku lakukan sih untuk melestarikan. Gimana tuh cara kakak melestarikan dengan metode tersebut? Jadi aku kan ikut eskul tari. Di sini tuh aku di dalam eskul tari tuh banyak mempelajari tariannya, tarian daerah, terus pakaian daerah juga, pakaian tarian gitu. Jadi kayak aku juga ngerasa aku bisa memperkenalkan ini loh kan gitu. Aku juga ngerasa bangga. Jadi bangga karena bisa belajar, melestarikan, dan memperkenalkan ke semua orang kalau Indonesia tuh punya tarian dan baju-baju daerah yang bagus gitu ya. Tuh. Kalau menurut kalian gimana nih? Ya kalau menurut aku sih bisa pakai cara ini ya, apa? Penyaringan budaya luar. Karena kan apalagi anak-anak sekarang itu tuh udah pada lebih senang sama budaya luar dibanding sama budaya sendiri. Contohnya tuh kayak mereka itu pada ngikutin gaya luar banget, kayak gaya berpakaiannya. Terus dia lebih suka lagu luar dan lagu sini gitu. Sebenarnya sih kalau kayak gitu sih nggak salah ya, buat kayak ikut tren-tren itu nggak salah. Cuman kan kayak kita kan udah punya budaya yang bagus, kenapa harus pakai budaya luar? Bener sih, kan penyaringan gak selalu berarti kita nggak nerima budaya lain masuk ya. Penyaringan itu lebih ke gimana kita nindak tegas kebudayaan asing yang masuk. Jadi kita lebih selektif dan kita bisa lebih mudah menjaga kebudayaan kita. Setuju. Karena kebudayaan yang ada sampai saat ini adalah harta warisan yang berharga bagi kita. Jadi benar-benar harus dijaga banget sih. Bener banget tuh kak. Sebagai warga negara Indonesia nih yang kaya akan kebudayaannya, sudah seharusnya kita menjadi pelopor utama dalam melindungi, melestarikan, dan menjaga kebudayaan yang sudah ada ya. Bener banget. Manfaatkannya menjadi hal yang dapat menguntungkan bagi Indonesia gitu. Oke. Jadi tadi itu perbincangan kita hari ini. Kalian semua yang nonton nih pasti udah dengar kan dan menyimak jawaban-jawaban dari kakak-kakak hebat ini gitu. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua. Gak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada kakak yang sudah berkenan hadir pada acara Podusi. Akhir kata, saya Nabila Jaskia pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.